biaya Rp56.000 per lembar. Fakta sindikat uang palsu yang mengguncang di UIN Makassar. Sindikat uang palsu yang beroperasi di Universitas Islam Negeri, UIN, Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan, menjadi sorotan publik. Kasus ini terungkap setelah polisi berhasil membongkar jaringan pencetak uang palsu yang memproduksi pecahan Rp100.000 dengan biaya produksi mencapai Rp56.000 per lembar. Awal terbongkarnya kasus. Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai peredaran uang palsu di wilayah Lambengi, Kelurahan Bonto Ala, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Polisi melakukan penyelidikan intensif hingga akhirnya menangkap dua tersangka utama, M dan I. Modus operandi dan lokasi produksi. Menurut Kapolres Goa, AKBP Reonald Simanjuntak, sindikat ini menggunakan mesin cetak canggih senilai Rp600 juta yang didatangkan dari Cina. Awalnya, proses produksi dilakukan di rumah seorang pengusaha di Jalan Sunu, Makassar. Namun, mereka kemudian memindahkan operasinya ke perpustakaan UIN Alauddin Makassar, memanfaatkan ruang dan fasilitas yang lebih besar. Alasan memilih pecahan Rp100.000. Pecahan Rp100.000 dipilih karena dianggap lebih menguntungkan dibandingkan dengan nominal lebih kecil. Biaya produksi mencapai Rp56.000 per lembar, dan keuntungan yang didapat jauh lebih besar, ujar AKBP Reonald. Motif di balik kejahatan. Selain keuntungan finansial, salah satu tersangka, Andi Ibrahim, I, diketahui memiliki ambisi politik. Uang palsu tersebut digunakan untuk mendukung upaya pencalonannya sebagai calon bupati baru. Motif ambisi pribadi ini menunjukkan bagaimana uang palsu tidak hanya berdampak pada ekonomi tetapi juga mencemari integritas politik lokal. Langkah polisi dan imbauan kepada masyarakat. Kapolda Sulsel, Irjen Yudiawan Wibisono, menjelaskan bahwa polisi telah menarik kembali uang palsu yang sempat beredar di masyarakat. Kami mengimbau masyarakat yang menemukan atau mencurigai uang palsu untuk segera melapor ke kantor polisi atau bank, tegasnya. Peran mahasiswa dan institusi pendidikan. Kasus ini menjadi ironi, mengingat lokasi produksi adalah sebuah institusi pendidikan. Fakta bahwa perpustakaan UIN Makassar dijadikan tempat produksi menimbulkan pertanyaan besar mengenai pengawasan dan keamanan di kampus. Dampak sosial dan ekonomi. Peredaran uang palsu memiliki dampak yang luas, mulai dari menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap uang tunai hingga merugikan pelaku usaha kecil. Selain itu, kasus ini mencoreng citra institusi pendidikan dan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Pengejaran DPO dan langkah selanjutnya. Selain dua tersangka yang telah ditangkap, polisi masih memburu 3 pelaku lainnya yang masuk dalam daftar pencarian orang, DPO. Langkah tegas diharapkan mampu menghentikan operasi sindikat ini sepenuhnya. Pencegahan dan edukasi publik. Kasus ini menjadi pengingat pentingnya edukasi masyarakat mengenai cara mengenali uang palsu. Pemerintah dan BAN harus meningkatkan kampanye edukasi serta memperketat pengawasan peredaran uang tunai.